Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau bahas preview dari beberapa pertandingan di Eropa yang cukup besar. Ada dari Premier League itu Chelsea Liverpool, ada dari Italia Coppa Italia itu Juve Inter, eh Al Clasico, terus MU Brentford. Nah, itulah. Oke, kita mulai dulu dari mungkin Premier League dulu ya, biar biar lebih lebih sistematis. Kita mulai satu-satu dulu. Kita dari Premier League itu ada yang pertama Chelsea Liverpool. Chelsea setelah dipecat Graham Potter kemarin, pelatih penggantinya itu interimnya itu adalah Bruno Saltor, itu asisten pelatihnya Graham Potter. Apakah eh, dipecatnya Graham Potter ini bisa langsung memberikan shock effect atau memberikan respon yang positif? Gue sih apa ya, karena ini Bruno Saltor ini kan istilahnya asisten pelatih itu kan pasti mau nggak mau sistemnya itu sejalan dengan Graham Potter. Mungkin ada perubahan, tapi gue lihat nggak banyak. Menghadapi Liverpool, Liverpool juga nggak baik-baik aja. Kemarin mereka kalah 2-0 lawan Aston Villa itu di itu Chelsea ya. Liverpool tuh kemarin kalah lawan City 4-1, dibantai habis-habisan, nggak bisa apa-apa. Jadi ini adalah dua tim yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Peringkatnya pun tidak baik-baik saja di liga, peringkat 8 dan 11. Wah, ini parah banget. Terakhir mungkin mereka kayak gini 2000 zamannya siapa ya, Brandon Rodgers mungkin, si Liverpool. Chelsea itu terakhir kali di peringkat 11 gue lupa kapan, karena zamannya Abramovich itu Chelsea itu hampir selalu bersaing lah di Eropa, bukan di peringkat 11. Nah, soal formasi gue nggak yakin banyak berubah. Chelsea terutama 3-4-3 mungkin. Liverpool pun nggak bakal berubah. Yang menjadi apa namanya, keuntungan dari Liverpool adalah pemain-pemain yang cedera sudah mulai balik semua ya. Eh, Jota kemarin sudah main. Luis Diaz gue nggak tahu bakal main atau enggak. Dia sudah latihan kemarin. Jadi mungkin mungkin akan mendapatkan jam tapi nggak banyak. Sedangkan Chelsea itu banyak yang cedera. Mendy cedera, Aspi cedera, Sterling cedera, Thiago Silva cedera. Ini Thiago Silva ini perannya begitu penting di defense dari Chelsea. Maka dari itu Chelsea gagal meraih kemenangan 2 kali itu berkat juga eh, Thiago Silva yang tidak main. Ya, itu perannya itu penting sekali di defense. Mereka kebobolan 4 gol dari 2 laga. Itu perannya Thiago Silva di defense. Kehilangan Thiago Silva di lini pertahanan itu sangat terasa kalau gue bilang. Jadi ini sulit diprediksi siapa yang akan menang. Ya, yang jelas ini gue sih bilang bahwa kesalahan-kesalahan individu kecil dari kedua tim ini bisa dihukum. Liverpool sudah membuktikan bahwa ketika mereka on fire, MU bisa dibantai 7-0. Nah, kita lihat apakah kali ini mereka akan mengarah ke pertandingan MU atau pertandingan City di mana mereka nggak bisa apa-apa lawan City. Terus MU Brentford, Brentford ini bukan tim sembarangan, bukan tim mudah ya. Mereka di pertemuan pertama memang di kandang Brentford mereka bisa kalahkan MU dengan skor telak 4-0. Ya, 4-0, 4 gol tanpa balas. Jadi dan Casemiro belum bisa main, Van de Beek juga nggak, ya memang cedera terus, Eriksen belum bisa main, Wan Bissaka juga sakit ya. Garnacho pun nggak bisa main, jadi MU pun kekurangan pemain kalau menurut gua. Kedalaman squad mereka cukup tipis ya. Pengganti Casemiro, Fred, kemarin kemarin kan McTominay sama Sabitzer itu amburadul lawan Newcastle, benar-benar amburadul. Jadi peran Casemiro di lini tengah pun sangat penting. Absennya Casemiro menurut gue ini bisa menjadi apa ya, pukulan juga dari MU, di mana mereka kekurangan leadership di lini tengah. Sedangkan Brentford di musim ini bagus banget ya. Prestasi mereka sangat luar biasa dengan Brighton sih sebenarnya. Mereka di peringkat 7. Ya memang selisih poinnya masih sangat jauh dengan MU di peringkat 5 dengan 7 poin. Cuman kalau gua melihat, gue sih sulit ya. Ini 50-50 match menurut gue. Bukan meremehkan MU, tapi ini bener-bener MU ini kan sekarang performanya 3 pertandingan terakhir mereka nggak bisa menang di liga. Ya jadi nggak bagus-bagus amat.
Mereka itu menangnya lawan Real Betis, Fulham itu di FA Cup, terus Real Betis di Europa League. 3 pertandingan terakhir mereka nggak menang di Premier League. Newcastle kalah, Southampton seri, lawan Liverpool kalah 7-0. Jadi MU pun di Liga masih terseok-seok dan Weghorst lah bener-bener striker yang nggak bisa diandelin. Jadi udah saatnya menurut gue Weghorst dicadangin aja. Rashfordnya jadi striker. Terus kita ke Juve Inter mungkin ya. Ntar. Juve Inter di babak semifinal Coppa Italia. Juve itu 5 pertandingan terakhir 5-5-nya menang. Ya, jadi Juve ini lagi on fire. Sedangkan Inter 5 pertandingan terakhir 3 kali kalah, 1 kali imbang, 1 kali menang. Jadi ya kalau secara head to head Inter pun tertinggal dari Juve. Juve lebih dominan lah ibaratnya seperti itu. Dan Juve itu menangnya cuma 1-0, 1-0, 2-0, 1-0. Cuman menang besar lawan Sampdoria 4-2. Jadi kalau melihat dari segi itu dan segi performa yang sedang di atas angin, gue sih lebih mengunggulkan Juve sedikit mungkin. Ya. Terus kita ke El Clasico. Nah, ini yang gue mau bahas lebih panjang mungkin. Madrid, Barcelona ini sudah ketemu 5 kali. Ini pertemuan kelima maksud gue. Udah ketemu 4 kali. 3 pertandingan terakhir Barcelona menang. Ya. Dan ini leg kedua. Besok leg kedua. Leg pertama Barcelona menang 1-0 di Bernabeu waktu itu. Artinya apa? Artinya apa? Madrid butuh lebih dari 1 gol. Ya, kita bahas satu-satu dulu dari Madrid. Apa yang harus dilakukan Madrid? Gua sebagai fans Madrid juga, gue pengen lihat starting 11 seperti apa yang akan diturunkan oleh Ancelotti. Ancelotti harusnya tahu mereka butuh gol, mereka butuh bermain menyerang karena kemungkinan Barcelona main defense itu ada di pertandingan kali ini. Karena beberapa main cedera kayak Pedri nggak bisa main, Dembele nggak bisa main, De Jong juga, Christensen juga, ya jadi itu sangat berpengaruh. Kalau pemain-pemain itu tidak bisa main, artinya Barcelona mungkin akan lebih apa ya nggak mengambil resiko. Xavi tidak mengambil resiko untuk bermain terbuka karena kualitas pemain. Sedangkan Madrid hanya Ferland Mendy dan juga Rudiger yang kemungkinan tidak main. Apa yang harus dilakukan oleh Ancelotti? Jangan mengandalkan formasi seperti 3 pertandingan terakhir mereka kalah dari Barcelona. Valverde di sayap kanan, aduh ampun-ampunan, bener-bener gak jalan sama sekali. Yang harus dia lakukan adalah mainkan Rodrigo atau Asensio sejak awal. Modric, Kroos cukup salah satu dimainkan bersama dengan Valverde entah sama Tchouaméni. Karena ketika dua pemain ini dimainkan secara bersamaan menghadapi Barcelona dengan lini tengah yang mainnya Spartan, mainnya dengan fisik, dengan intensitas kalah speednya. Jadi harus butuh salah satu aja untuk menjadi leader di lini tengah cukup. Sisanya anak-anak muda yang dengan intensitas dengan lebih bertenaga. Itu menurut gue harus dilakukan oleh Madrid. Kalau mereka lebih mengambil resiko, Ancelotti berani mengambil resiko sejak awal, lebih bermain terbuka dengan dengan penyerang yang benar-benar penyerang, Benzema, Rodrigo dengan Vinicius atau dengan Asensio, bahkan gak ada salahnya coba dengan formasi kemarin pada saat menghadapi Valladolid. Gue melihat Madrid bisa lebih berpeluang menang lawan Barcelona. Sedangkan untuk Barcelona, Xavi gak punya banyak pilihan. Mungkin Gavi akan main sebagai winger lagi. Begitu juga dengan Rafinha di kiri dan kanan, Lewandowski, terus mungkin Roberto, Kessie atau gue nggak tahu ya Frenkie de Jong ini bisa main apa enggak. Kalau bisa main ya Frenkie de Jong, kalau nggak bisa itu mungkin Frank Kessie, Roberto dengan si Busquets. Busquets sudah bisa main. Di belakang mungkin Araujo atau Koundé atau Alonso dan juga Balde. Jadi nggak banyak pilihan yang bisa dilakukan Xavi. Mungkin mereka akan lebih main defense mungkin ya. Dan justru itu menjadi bad things untuk Madrid. Ketika Barcelona bermain lebih defense, Madrid sulit untuk menembus. Bedanya kalau biasanya Barcelona yang lebih menguasai, Madrid dengan counter attack memanfaatkan transisi, di situ Madrid biasanya lebih enak lah mainnya. Terbukti di pertemuan pertama 3-1 Madrid menang di Bernabeu itu kan Barcelona lebih mengambil inisiatif, tapi Madrid lebih mengandalkan transisi dan di situ Madrid bisa cetak gol. Jadi kita lihat seperti apa ini, kembali lagi masih 50-50 match, memang sulit untuk menang di Camp Nou.
dengan ketertinggalan 1-0 agregat, tapi Madrid harus Ancelotti harus lebih bermain terbuka. Kalau menurut gua harus lebih mengambil resiko, karena ya cukup memalukan kalau sampai kalah 4 kali dari 5 pertandingan menghadapi rival, dan itu bisa menjadi salah satu alasan kalau sampai kalah Ancelotti akan dipecat oleh Madrid. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.